Oke, Assalamualaikum. Oke, selamat datang di pertemuan pertama ekonomi politik untuk Magister Ilmu Ekonomi. Jadi saya akan share screen mengenai slide-nya ya. Jadi di mata kuliah ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita menggunakan alat analisis ekonomi untuk mempelajari fenomena politik ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya mau kasih intro dulu soal mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini ada beberapa pengajar, ya, di mana saya sebagai PJMK-nya. Jadi saya sendiri Pak Rumaya, terus kemudian yang lainnya ada Bu Made, ya Bu Made, kemudian ada Pak Ahmad Solihin, dan yang terakhir ada ini Wakil Gubernur. Tapi nggak tahu nih bisa bisa hadir nggak? Tapi yang kita jadwalkan adalah Pak Emil Dardak ya. Jadi Anda beruntung ya, kelas kecil ini bertuju akan didatangi Pak Emil, insya Allah ya. Semoga beliau berkenan. Kabar. Jadi untuk RPS silabus sudah ada di aula. Kalau mau ngintip sebentar, saya bisa di seperti ini bentuk silabusnya. Ini seperti ini, RPS seperti ini ya, Anda baca sendiri. Detail sekali di sini, ini ada referensi. Untuk referensi buku textbook utama yang dipakai sudah saya upload semua di aula, Anda bisa download dan Anda bisa baca. Tapi saya ringkas aja. Jadi untuk meringkas RPS tadi seperti ini kira-kira ada beberapa topik yang kita bahas ya. Jadi ini adalah untuk mata kuliah ini ada 14 pertemuan di sebelum UTS ada 7 pertemuan. 2 pertemuan pertama akan saya yang mengisi Pak Rumaya untuk Introduction to Political Economics hari ini, dan juga Basic Model of Political Economics itu minggu depan. Nah, setelah dua pertemuan pertama kita akan ceramah, jadi saya akan memberikan materi kemudian diskusi. Mulai minggu ketiga akan berubah settingnya. Jadi settingnya karena ini S2 ya, banyaknya Anda diminta untuk belajar mandiri. Jadi Anda diminta untuk mereview paper-paper dengan tema ini, voter behavior, politician behavior, dan lain-lain ya. Jadi nanti pertemuan 3 sampai 6 ada Bu Made ya. Di Bu Made nanti itu metode kuliahnya presentasi, Anda presentasi dulu, kemudian ada wawancara, ada diskusi ya kan. Nanti waktunya disesuaikan Bu Made maunya gimana. Ini kan ada berapa orang di sini? Ada 7 orang ya. 7 orang. Oke, kemudian di pertemuan 7 ada Pak Emil ya, akan memberikan materi mengenai roadmap of political career di Indonesia. Gimana sih sebenarnya roadmap-nya kalau orang jadi politisi itu kayak gimana? Berdasarkan pengalaman beliau tentunya dan rekan-rekan beliau di pertemuan ke-7. Ini usulan saya. Semoga beliau kalau beliau berkenan yang lain ya bisa ganti. Tapi yang dari saya yang saya usulkan ke beliau untuk membahas masalah ini. Kita pengen tahu gimana roadmap. UTS di pertemuan ke-8, saya itu UTS setelah pertemuan ke-7, pertemuan 8 kita akan Anda akan bertemu dengan Pak Ahmad Solikin ya, dengan dua topik utama, political economics and public finance dan electoral accountability di pertemuan ke-8 sampai ke-11, 4 pertemuan. Kemudian di pertemuan 12 dan 13 kembali lagi ke saya, the impact of politics on business and economy, dan juga the political economy of natural resource extraction. Ya, masih sama metodenya, presentasi dan diskusi ya. Ceramahnya cuma 2 pertemuan pertama dan pertemuan di mana ada Pak Wagub, Mas Emil, Mas Wagub. Oke, jadi seperti itu ya. Untuk kita presentasinya tadi kan bayangan saya ada 8 orang ya tadi ya. Jadi kalau ini sekarang ada 7 orang. Jadi per kelompok minimal 2 orang, maksimal 3 orang. Jadi kalau per minggu ada 3 presentasi, ya 3 presentasi. Berarti kalau gitu 3 kali 2 6, ya 6. Jadi ada satu kelompok yang 3 orang, ya 3 ya kan, 3 kelompok, ada kelompok 2 orang, 6 ya. Jadi ada 2 kelompok isinya 2 orang, satu kelompok 3 orang ya. Jadi setiap minggu ada 3 kali presentasi. Setiap kelompok memilih satu paper untuk direview dan dipresentasikan setiap minggu dari list paper tematik yang sudah disediakan di aula.
tidak boleh membahas paper yang sama. Oke, kita ngintip dulu ya, kayak seperti apa papernya ya. Jadi saya share di sini. Apakah sudah terlihat share screen aula saya? Sudah ya? Jelas, Pak. Sudah ya. Kelihatan. Jadi ini kita lihat. Oh ya, BTW ya ini kan ya, ini RPS. RPS-nya belum masuk ya di sini ya. Oh, baru textbook doang. Ya nanti RPS-nya saya kirim via WA aja. Oh ya, tolong dibikin WA group ya kelas ini ya. Nanti sampai jadi komting nanti tolong bikin ini. Nanti RPS-nya saya kirim via WA aja. Ini textbooknya. Kemudian ini ini slide-nya keliru ya. Ini saya kan juga ngajar mata kuliah ekonomi politik di S1. Ini slide-nya keliru. Jadi apa namanya di ntar saya ganti. Oke, pertemuan kedua masih ceramah. Ketiga ini ya. Jadi ini ada 3 paper soal voter behavior, satu kelompok ya, 2 orang minimal, maksimal 3 orang. Harus tiap minggu ada 3 presentasi. Jadi ada 2 kelompok dengan anggota 2 orang, satu kelompok dengan anggota 3 orang. 7 kan ya. Ini papernya, silahkan dipilih ya. Jadi nggak bisa sama karena kan cuma 3 paper gitu kan. Ya, rata-rata 3 paper tiap minggunya. Nah, ada yang 4 kayak gini. Ya, kalau 4 berarti ada satu yang nggak kepilih, nggak apa-apa. Jadi kalau 3, silakan dipilih. Jadi kalau ini Anda nggak punya pilihan, kalau ini Anda punya pilihan. Jadi nanti konsekuensinya ada satu paper yang tidak terpilih untuk presentasi di pertemuan kayak keempat, pertemuan 5, 53, pertemuan ke-6, 3 paper, pertemuan ke-7 Pak Emil, UTS, pertemuan ke-8 Mas Solikin, 3 paper ya, semua dapat, yang ada pilihan. Saya bisa milih tapi semuanya harus memilih di sini. 9, 10 juga, 11 juga 3, 12 3 ya, 13 3 ya. Jadi cuma satu pertemuan doang yang 4 sih, pertemuan ke berapa nih? Keempat ya, keempat itu ada 4 paper, jadi ada satu yang nggak kepilih. Tapi yang lainnya cuma ada 3 paper, jadi harus kepilih semua ya. Kayak gitu. Ini belum jelas kayaknya. Minimal 2 orang, maksimal 3 orang. Tiap minggu 3 presentasi dari 3 kelompok untuk tiap paper. Kelompok untuk tiap paper. Ya nggak bisa kan, nggak bisa sama karena apa namanya beda-beda. Oke, sorry kasih dulu. Tidak boleh membahas paper yang sama ketika ya boleh sama ini di minggu harus ada 3 presentasi. Oke, saya kembalikan ke apa namanya ke PowerPoint dulu. Ini screen sharingnya. Oke, jadi seperti itu ya struktur perkuliahan kita seperti ini. Sudah kembali ke layar PowerPoint saya ya? Sudah belum? Oke ya, jadi kayak gini ya. Halo, udah kelihatan belum layarnya? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Sudah, Pak. Ini ya, kelompok maksimal minimal, maksimal minimal gimana sih? Oke, sorry. Ini ada misspelling. Forgive me. Oke, sebentar. Minimal 2 orang, maksimal 3 orang. Ya. Oke, ada pertanyaan soal presentasinya? Ada yang bertanyakan? Jadi ini paper-paper yang dipilih di sini ya, ini adalah paper-paper muktahir ya, yang paling terbaru soal dan semuanya case-nya Indonesia ya. Jadi Anda tidak perlu nyari paper lagi ya. Ini Anda dengan ikut mata kuliah ini Anda dapat wawasan komplit soal frontier ya, soal batasan terakhir atau apa ya?
apa yang termuktahir dalam penelitian ekonomi di Indonesia. Karena papernya semua sini paper yang paling baru, ya, kayak gitu. Dan oke. Dan penelitian political ekonomi emang baru meledak baru-baru ini memang. Jadi ini menarik untuk dibahas ya. Dan ini case study-nya sudah banyak gitu. Yang dulu-dulu masih jarang penelitian political ekonomi. Banyak kan itu dari sisi politik ya. Jadi per kelompok minimal 2 orang, maksimal 3 orang. Tiap kelompok memilih satu paper untuk direview dan dipresentasikan setiap minggu dari list paper tematik yang disesuaikan di aula. Tiap minggu ada 3 presentasi dari 3 kelompok untuk tiap paper ya. Tidak boleh membahas paper yang sama. Jadi satu kelompok membahas satu paper. Oke, kemudian lanjut aspek apa yang perlu dipresentasikan. Ini ada jadi kalau ini review papernya ya. Yang pertama yang direview adalah apa sih tujuan penelitiannya ya. Apa research question-nya, terus apa motivasinya, kenapa kok membahas masalah ini, apa yang penting gitu loh, sehingga perlu melakukan studi ini. Terus apa research gap dari yang mau diisi oleh paper ini, terus data apa yang dipakai dan metode apa yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Itu aspek yang direview. Yang pertama, yang kedua, teori ekonomi apa yang digunakan. Nah, jadi saya ingin Anda punya Anda sensitif, Anda ada punya gambaran tentang teori utama yang digunakan dalam suatu penelitian. Jadi cari teori ekonominya. Teori ekonominya bukan teori indifference curve, teori demand gitu ya. Teori yang spesifik ini kan kita ngomong soal political economy ya. Median voter theorem atau candidate model, apa political accountability model harus Anda cari ya teori yang spesifiknya, bukan teori umum di mikro gitu. Terus yang ketiga, identifikasi kelompok literatur dari topik paper. Jadi paper ini kan pasti ada percabangan ya, topik ekonomi politik. Ada cabang yang membahas mengenai perilaku pemilih, ada cabang yang membahas perilaku politisi. Nah, di situ ada cabang-cabang lagi percabangannya. Nah, Anda perlu mengidentifikasi kelompok literaturnya gimana. Jadi nanti kalau Anda presentasi bikin kayak semacam kayak pohon gitu. Nah, jadi ini jadi nggak usah dari awal ya ekonomi politik dan enggak yang main dekat aja. Jadi apa literatur utamanya terus pecah jadi dua ini pecah lagi jadi dua, nah kayak gitu loh ya. Jadi percabangan terdekatnya. Jadi itu saya ingin Anda bisa membuat pohon literaturnya ya, percabangan literaturnya. Jadi masih kelompok literatur. Terus yang berikutnya adalah kontribusi paper kontribusi utama nih, keliru saya. Maaf ya. Lebih baik saya lebih baik saya share screen saya aja. Oke, Pak Dinan. Ya, sudah share screen. Oke, good. Share my screen. Oke, jadi tadi ini yang saya bilang tadi ya, ini jadi apa kontribusi utama ya, kontribusi utama dari paper yang dari paper kepada literatur ya. Jadi apa sih yang membedakan dia, yang signifikan membedakan dia dari studi yang lainnya. Nah, tolong Anda cari tahu itu ya, apa yang unik dari paper ini. Coba yang Anda bahas. Ini jangan chat saya ya, apa chat Pak, ya silakan. Nah, itu seperti itu ya. Kemudian setelah itu, jadi seperti itu ya. Ada pertanyaan nggak sebelum kita masuk ke yang lain, topik bahasan lain dari minggu ini? Soal presentasinya sudah jelas? Apa yang mau tanyakan? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan menginterupsi. Saya akan more than welcome untuk menjawab pertanyaan Anda. Oke, lanjut. Jadi itu gambaran dari struktur perkuliahan kita. Hari ini kita masuk ke Introduction to Political Economics ya. Pertama-tama saya mau kasih tahu Anda bahwa ada 3 istilah yang mirip, yang serupa, tapi beda sebenarnya, tapi serupa. Ya, jadi ada Political Economics ya, judul mata kuliah ini, ada Public Choice dan ada Political Economy. Political Economy ya, Economics, ekonomi beda. Nah, ini 3 hal ini serupa tapi tak sama. Tapi dalam konteks presentasi pagi ini, kita anggap 3 hal ini sama ya. Tidak sama. Jadi kalau saya bilang public choice itu maksudnya political economics, political economy. Ya. Oke, kita bahas tentang public choice teori ya. Maksudnya ya teori ekonomi politik ya, teori politik.
Nah, yang pertama kali membangun teori dalam public choice atau political economics adalah James M. Buchanan. James M. Buchanan adalah orang US, ya. Dia memenangkan hadiah Nobel untuk ekonomi di tahun 1986. Dia adalah profesor emeritus dari Fakultas Ekonomi di George Mason University di Virginia, ya. Nah, Pak James ini terkenal atas jasanya mengembangkan public choice teori untuk yang membahas, menganalisis, memahami keputusan publik, ya, dalam ilmu ekonomi, ya. Teorinya Pak James ini, Pak Buchanan ini, merubah cara pandang ekonom terhadap perekonomian dan juga mengenai bagaimana keputusan politik itu diambil, kemudian decision making itu diambil di dalam keputusan politik. Oke, jadi apa sih itu public choice? Apa itu political economics, ya? Jadi sebenarnya public choice dalam political economics adalah mengaplikasikan, ya, application of economics to the analysis of non-market decision making. Jadi mengaplikasikan ilmu ekonomi untuk menganalisis pengambilan keputusan non-market, ya. Jadi selama ini kan kalau kita ngomongin soal pengambilan keputusan kan soal di pasar, soal pelaku konsumen dalam mengkonsumsi barang, membeli barang, produsen menentukan apa yang diproduksi, itu kan dalam konteks market, ya. Kalau dalam public choice itu adalah non-market, ya, non-market decision making, dan itu melibatkan public goods atau barang publik, ya, atau anggaran publik, ya, public budget, dan melibatkan eksternalitas dan juga distribusi pendapatan, ya. Itu yang dibahas dalam public choice atau political economics, ya. Jadi application of economics, mengaplikasikan ilmu ekonomi to political science, ke ilmu politik. Jadi kita menggunakan alat analisis ekonomi untuk memahami politik, ya, perpolitikan politik, gitu, ya, fenomena politik. Jadi economic analysis of politics, analisis ekonomi ke politik. Jadi nanti kalau Anda misalnya nanti mau tesis, yang Anda mengenai topik ini, dan kemudian ada penyanggah atau dosen penguji atau dosen pembimbing mempertanyakan, oh ini kan fenomena politik, Mas kan mahasiswa ekonomi. Nah, yang membedakan adalah apa yang Anda gunakan untuk membahas ini. Pisau analisisnya apa? Kalau meskipun untuk fenomena non ekonomi, ya, fenomena lingkungan, fenomena politik, kalau Anda membahasnya dengan teori ekonomi, maka itu masuk dalam domain economics, gitu, ya. Kalau Anda membahas fenomena politik dengan teori politik, nah itu baru bukan ekonomi, itu masuk ke FISIP, ilmu politik, gitu, ya. Jadi teori yang kita pakai yang penting sekali. Tadi kan saya waktu ngomong di slide sebelumnya mengenai teori ekonomi. Anda perlu memahami teori ekonomi apa yang digunakan dalam membahas suatu penelitian, ya, supaya kita tetap di domainnya economics dan bukan ke disiplin ilmu lain. Oke, jadi economics, ya, kalau kita pahami di pelajaran economics pengantar makro mikro, ya, ekonomi adalah studi ekonomi mempelajari, ya, gimana pemerintah mengambil keputusan, ya, mengambil keputusan. Jadi maaf, saya koreksi dulu, ya. Jadi public choice atau ekonomi politik adalah suatu studi ekonomi, ya, suatu percabangan ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana pemerintah mengambil keputusan, ya, soal menentukan berapa tingkat pajak, ya, berapa banyak yang akan dikonsumsi pemerintah, berapa ukuran dana transfer ke daerah, berapa besaran BLT. Ini memahami behavior dari government, bagaimana pemerintah mengambil keputusan, ya. Karena rasionalitasnya beda. Kalau di market kan jelas kan, ya, kalau di market itu konsumen maksimisasi kepuasan, produsen memaksimisasi profit. Nah, itu ketika membahas yang kalau di public choice kita memahami si government-nya, ya, bagaimana government mengambil keputusan. Nah, fokusnya terutama dalam mencoba memahami atau memecahkan bagaimana mengagregasi preferensi individual untuk memaksimalkan yang namanya social welfare function, ya.
Jadi karena kalau dalam apa namanya ini, kalau dalam ilmu ekonomi yang konvensional, kita kan mempelajari individu. Bagaimana individu ini memaksimalkan kepuasannya sebagai satu orang individu. Bagaimana perusahaan ini sebagai satu entitas bisnis memaksimalkan profitnya. Nah, kalau dalam public choice kita coba kan kita menatasi suatu government suatu wilayah, suatu society, suatu negara, gitu kan. Bagaimana kemudian kita bisa mengagregasi preferensi tadi menjadi satu preferensi yang agregat, ya, sistemnya agregat. Nah, untuk apa memahami preferensi ini? Untuk memaksimumkan kesejahteraan. Nah, kesejahteraan ini kita kasih istilah dalam teori ekonomi politik dan juga mungkin di publik juga ya, sebagai namanya social welfare function. Jadi ada fungsi kesejahteraan ya sosial ya gitu. Nah, yang mau dicapai itu semakin tinggi posisi kita dalam suatu fungsi ini, semakin kita semakin bahagia sebagai suatu society. Ya. Nah, jadi kalau di private sector, ya kan, konsumen itu memaksimalkan utility, ya, produsen memaksimalkan profit. Nah, kalau kita mau mempelajari bagaimana pemerintah mengambil kebijakan, ingat ya, semua kebijakan, kalau bahasa Inggrisnya kan kebijakan adalah policy, ya, lebih jelas. Kalau Indonesia kan kebijakan, bijak katanya. Jadi kadang-kadang kebijaksanaan harusnya kan dibuat dengan bijaksana ya. Tapi kita seringkali ada banyak kebijakan di pemerintah yang tidak bijaksana ya, walaupun namanya kebijakan ya. Dan bijak dan bajik harusnya ya, kebijakan dan kebajikan, kebaikan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kan policy adalah policy. Jadi policy atau kebijakan itu yang tujuannya untuk memaksimasi social welfare function ya, seharusnya itu kan di kebijakan itu dirumuskan oleh ilmuwan, oleh ekonom gitu kan, apa yang terbaik buat masyarakat secara empirik, secara akademik gitu kan. Tapi ingat politisi, akademisi, ekonom itu hanya bisa memberikan saran. Mereka tidak punya kewenangan untuk mengambil atau membuat suatu kebijakan. In the end of the day, yang mengambil kebijakan, yang merumuskan, yang mengesahkan kebijakan adalah para politisi, ya, para politisi di DPR, ya kan, mereka yang di DPR, mereka yang menjabat Pak Jokowi, mereka adalah politisi. Jadi politician, it is politician that formulate a policy, ya kan? Policy ini banyak, misalnya ngomong defense policy, health policy, education policy, atau economic policy secara umum, gitu ya. Jadi apa sih motivasi ya dari seorang politisi dalam merumuskan suatu kebijakan? Nah, jadi dalam public economics kita bilang bahwa politisi itu dalam merumuskan suatu kebijakan atau kebijakan ekonomi, kebijakan ekonomi ya, tujuannya ialah untuk re-elected, untuk terpilih ulang. Ya, Pak Jokowi di term pertama dia bikin kebijakan kebijakan ini, apa tujuannya Pak Jokowi? Ya insentifnya ya Pak Jokowi mau maju lagi, dia bikin kebijakan yang bagus. Apa yang bagus itu? Ya yang buat masyarakat happy, sejahtera, ya kan? Seperti itu ya. Jadi itu yang dalam konseptual ekonomi politik seperti itu. Kalau dalam market itu individu maximizing satisfaction, business maximizing profit. Di ekonomi politik kita bilang bahwa politician is maximizing probability to be elected atau to be re-elected. Mereka bikin kebijakan dalam rangka gimana sebaik mungkin kebijakan ini memperbesar peluang saya untuk menjabat lagi, untuk kembali berkuasa. Nah, ide sentral dari public choice ada public choice atau political economics ialah everyone is modeled similarly. Jadi semua orang itu sama. Semua orang itu punya namanya self interest, kepentingan pribadi gitu kan. Jadi nggak ada orang yang ibaratnya dianggap wah ini orang-orang dewa, ini sudah nggak punya kepentingan pribadi, mengabdi untuk rakyat, nah gitu. Dalam public choice kita anggap semua orang itu sama, semua orang adalah rational economic agent gitu. Nah, jadi we asumsinya ialah baik voters, pemilih, politisi, birokrasi, ya, seperti konsumen, seperti entrepreneur, seperti manajer dalam bertindak itu mementingkan self interest, ya, atau kepentingannya sendiri. Ya. Nah, yang perlu dicatat bahwa self interest tidak harus suatu hal yang materialistis atau keserakahan, gitu ya.
Tadi kan kita bahas soal politisi. Politisi basically is a vote maximizer, ya kan? Kalau tadi perusahaan itu maximizing profit, politisi ialah maximizing votes, ya, suara, maksudnya jumlah suara yang didapat supaya dia bisa menjabat. Ya. Jadi setiap individu dalam konsepsi public choice ini mencoba untuk mengejar kepentingannya masing-masing, kepentingan sendiri dalam melakukan aktivitas politiknya. Jadi mereka itu ya Pak Jokowi misalnya ada apa namanya presiden, ya bupati, wali kota, dia bikin kebijakan, dan kebijakan itu kemudian membuat masyarakat sejahtera. Nah, dalam public choice mereka itu bukannya mereka ingin masyarakat sejahtera, enggak. Mereka ingin terpilih lagi, karena itu mereka bikin kebijakan yang bikin rakyat sejahtera supaya rakyatnya memilih dia lagi. Gitu kan. Jadi menurut Anthony Downs bahwa parties formulate policies in order to win election. Jadi partai ya di parlemen memformulasikan kebijakan tujuannya untuk menang pemilu, win election. Daripada sebaliknya, daripada memenangkan pemilu untuk merumuskan kebijakan. Ya, jadi tujuannya itu bukan, oh kita partai buruh, kita partai pro rakyat. Nah, kita ingin menang supaya kita bisa bikin kebijakan yang pro rakyat. Enggak gitu. Jadi kebijakan pro rakyat dibikin supaya mereka menang lagi. Seperti itu konsepsi dalam public choice atau apa namanya public economics. Nah, sekarang kita bahas soal scope-nya, soal apa sih yang dibahas dalam public choice ya. Jadi apa namanya voter behavior. Jadi dengan logika tadi ya, para peneliti, para akademisi bidang public choice itu mencoba memahami apa sih konsekuensi dari suatu keseimbangan elektoral. Apa sih, gimana sih perilaku dari pemilih, voter behavior, gimana peran dari peradilan yang independen, gimana perilaku dari pengambil legislator, perilaku dari birokrasi, ya kan, bagaimana kekuatan politik dari kelompok interest group, ya, interest group itu kelompok kecil yang punya kepentingan untuk kepentingan kelompoknya sendiri, kayak gitu ya. Nah, perbedaan antara demokrasi dan diktatorship ya, di mana pentingnya konstitusi dan lain-lain seputaran itu ya. Jadi ini including but not limited to. Jadi bisa juga banyak yang lain. Intinya yang lainnya ya. Kayak misalnya desentralisasi juga bisa masuk ke sini gitu kan. Misalnya kayak political, bagaimana politisi apa namanya interaksi antar politisi di berbagai level pemerintahan itu juga bisa bagian dari pembahasan public choice juga. Ya, soal budget juga bisa, budget bagaimana politisi mengalokasikan budget juga bagian dari public choice. Oke, sekarang kenapa? Why? Kenapa Anda perlu belajar public choice? Kenapa Anda dulu di sini? Apakah Anda sudah punya alasan tertentu? Enggak. Tapi ini ada beberapa poin yang Anda patut pertimbangkan sebagai alasan untuk belajar public choice atau political economics. Pertama, Anda bisa memahami bagaimana sih perilaku pemerintah ya. Perilaku pemerintah baik dalam apa namanya negara yang demokratis maupun yang non demokratis ya, di mana apa sih yang mendrive behavior mereka, Anda bisa paham tentang perilaku pemerintah. Yang kedua, Anda bisa memahami lebih baik konsekuensi dari suatu perilaku pemerintah ya. Kenapa pemerintah, kalau pemerintahnya misalnya melakukan kebijakan ini, apa konsekuensinya? Dan bisa memahami kenapa kok beberapa negara itu gagal untuk tumbuh ya. Misalnya kayak Korea Selatan sama Indonesia itu pernah di satu titik waktu tahun 60-an tuh sama sebenarnya. Bahkan lebih baik Indonesia kondisi sosial ekonominya, per kapita income-nya. Tapi apa yang membuat setelah 70-an tahun berjalan, 80 70 ya, setelah berjalan, kenapa kok kita jadi tertinggal sedangkan Korea Selatan jadi sangat maju? Apa yang membuat itu? Nah, kita dengan bicara ekonomi politik akan dapat suatu insight untuk menjawab pertanyaan ini. Yang ketiga juga, Anda dengan memahami public choice, Anda bisa mendesain ya, kalau Anda dapat kesempatan di DPR mendesain suatu konstitusi yang lebih baik. Karena Anda bisa memahami kondisinya lebih realistis. Ya kan, interaksi antara politisi dan apa ya, dan ekonomi ya. Begitu.
Nah, yang penting adalah menghindari namanya nirvana fallacy atau kegagalan surga, ya, surgawi. Maksudnya apa tuh? Nirvana fallacy. Jadi tahu ya, nirvana kan artinya surga ya. Jadi nirvana fallacy adalah suatu kecenderungan untuk menolak solusi yang realistis ya, karena itu tidak memenuhi suatu standar yang utopis ya, imaginary, solusi yang perfect gitu. Itu adalah yang disebut dengan nirvana fallacy ya. Jadi misalnya kasus kayak penggunaan sabuk pengaman ya. Sabuk pengaman itu punya resiko ya, ketika ada mobil kebakaran itu bisa membuat orang mati karena kebakaran, karena bisa jadi orang susah untuk melepas sabuk pengaman. Padahal sabuk pengaman itu bisa menyelamatkan kalau ada kecelakaan, tapi kalau kebakaran di mobil Anda bisa mati karena susah untuk melepas pengaman. Nah, kemudian Anda nggak bisa kemudian ini evaluasi di mana waktu itu apa namanya, karena sabuk pengaman itu bisa membahayakan ketika terjadi kebakaran mobil. Jadi kita harus nggak usah pakai sabuk pengaman, di ban aja. Nggak bisa kayak gitu. Karena seatbelt itu secara rata-rata itu menyelamatkan, walaupun ada kasus-kasus kecil di mana dia berfungsi membuat bahaya dalam kasus-kasus tertentu, tapi secara rata-rata itu bisa menyelamatkan jiwa gitu kan. Jadi nggak ada solusi yang perfect gitu loh. Contoh lain yang mungkin baru-baru ini bansos gitu kan. Bansos itu dikorupsi. Ya udah, itu nggak usah bansos, daripada dikorupsi mendingan nggak usah bansos. Bansos itu memberikan banyak manfaat ke masyarakat. Dalam beberapa kasus jadi korupsi. Jadi Anda bisa lebih realistis melihat dunia bahwa emang suatu policy itu sebaik apapun didesain punya peluang-peluang untuk bocor ya, atau untuk ada malpraktik dari suatu kebijakan. Anda lebih wise melihat itu. Jadi nggak hitam putih, nggak dalam melihat suatu kebijakan. Maunya yang paling sempurna, yang nggak ada salahnya. Nggak ada kebijakan yang sempurna ya. Oke. Jadi sayangnya ekonom yang nggak belajar public choice atau political economics sering terjerumus dalam nirvana policy dengan membandingkan imperfect market solution to perfectly working government solution ya, di mana ini loh market itu imperfect ya kan, imperfect market solution. Jadi solusi pasar apa? Tradisinya apa solusi pasar terhadap misalnya rokok misalnya. Rokok itu membuat kesehatan jadi buruk, meningkatkan biaya kesehatan, ya kan. Gimana? Market nggak punya solusi nih mengatasi ini, mengatasi polusi, mengatasi misalnya ketimpangan gitu kan. Nah, pemerintah yang harus ngurusin ini. Karena kalau pemerintah yang ngurusin beres semuanya, pendidikan aja yang ngurusin. Nah, jadi menganggap bahwa ketika ada market yang ada imperfect di market, bahwa pemerintah ini pasti bisa menangani hal ini, ya kan? Jadi karena pemerintah itu bisa bekerja dengan baik, pemerintah itu selalu bekerja untuk kepentingan rakyat. Jadi kalau ada kegagalan pasar, udah serahkan sama pemerintah aja, biar pemerintah yang membagi-bagi. Kalau ada ketimpangan pendapatan, biar pemerintah yang mengambil harta orang kaya biar dibagi orang miskin. Selesai masalahnya. Nah, fallacy nirvana itu terjadi karena adanya asumsi bahwa benevolent dictators, bahwa pemerintah adalah seorang diktator, ya, punya otoritas, punya kewenangan mutlak, tapi dia benevolent, menggunakan kekuasaannya tadi untuk melayani masyarakat, untuk kepentingan publik. Itu asumsinya, ya kan? Nah, apa kemudian pemerintah nggak bisa salah? Nah, itu nirvana fallacy itu mengasumsikan bahwa pemerintah adalah penyelamatnya, angelnya, ya, malaikat dari surga yang akan menyelamatkan permasalahan ekonomi, gitu loh. Dan mereka nggak bisa salah. Nah, di political economics, ya, public choice is the rebuttal. Jadi kita adalah suatu perlawanan, ya, suatu argumentasi tandingan, ya, yang mematahkan nirvana fallacy, ya. Jadi menurut public choice atau political economics, kita harus membandingkan realistic market gimana pasar yang bekerja secara realistis dengan government yang realistis, ya kan. Jangan pasar yang imperfect ditemukan sama perfect government gitu ya, perfect government solution gitu. Tapi adalah realistik, pastinya gimana realistiknya, dan pemerintahnya juga realistis gitu. Jadi
Maksudnya apa? Pendekatan realistik, kalau realistik terhadap pasar, bahwa pasar itu kadang bisa berfungsi efisien, kadang bisa gagal. Jadi nggak selalu gagal, gitu kan? Seperti itu. Nah, pemerintah sama realistis juga, kadang gagal, kadang enggak. Nah, kalau para menganut nirvana nirvana paradigma ya, itu maka pemerintah nggak bisa salah, gitu kan? Karena pemerintah selalu berpikir untuk rakyat. Nah, nggak mungkin ada kegagalan pemerintah. Nah, public choice itu membahas soal itu. Makanya public choice dibilang public choice is a theory on government failure, ya kan? Suatu teori yang menjelaskan bahwa pemerintah bisa gagal. Iya, memang pemerintah itu bertugas punya 3 fungsi kalau biar ekonomi publik ya. Ada fungsi alokatif, ada fungsi distributif, ada stabilisasi, ya kan? Tapi bisa jadi ada kegagalan pasar, kegagalan pemerintah, gagal melakukan redistribusi pendapatan atau bikin satu kebijakan yang ternyata malah memperburuk ketimpangan kayak gitu. Jadi public choice is a theory of government failure to complement theory of market failure. Jadi kalau kita teman-teman kan belajar soal market failure kan, dalam narasi di pengantar ilmu ekonomi bilang bahwa namanya pasar itu bisa gagal, market failure. Oleh karena itu pemerintah perlu campur tangan untuk mengatasi kegagalan pasar. Nah, narasi itu aja sudah menunjukkan bahwa pemerintah adalah solusinya, solusi terhadap mengatasi kegagalan pasar. Ternyata padahal pemerintah sendiri kita juga bisa gagal, ya kan? Jadi bahwa itu suatu teori ini muncul untuk mengkomplement, ya, untuk mendampingi teori soal market failure. Yes, ada market failure, but don't forget we also have government failure. Jadi kita lebih realistis untuk kita nggak kalau pemerintah ini beres semua, enggak pemerintah juga bisa error. Jadi kita bisa mengantisipasi bahkan memahami di mana letak government failure dari awal sebelum kita merumuskan suatu kebijakan. Ya, jadi makanya bilang dengan belajar public choice Anda bisa design better constitution. Oke, sekarang kita memahami gimana sih sebenarnya proses kan bagi policy atau kebijakan, ya, economic policy yang para ekonom kan sering berdebat. Ini loh policy yang terbaik untuk mengatasi menggerakkan ekonomi pasca COVID, ya kan, mengatasi ketimpangan. Ekonom dengan segala macam teori dan data yang mereka punya, mereka bisa merumuskan suatu perfect policy for Indonesian economy, ya kan. Tapi para ekonom ini bukanlah pihak yang akan trigger the gun, nggak bisa kemudian punya otoritas melegislasi rancangan policy itu sebagus apapun itu, ya. Tapi yang kemudian melakukan proses legislasi adalah politisi, ya kan. Jadi kebijakan secantik apapun, sekeren apapun rancangan kebijakan, tetap harus dipahami bahwa kebijakan itu disahkan dan bahwa disusun dengan suatu proses-proses politik, ya. Jadi it takes political process to formulate a policy. Kebijakan itu disusun melalui proses-proses politik karena yang mengambil kebijakan yang otoritas adalah para politisi. Nah, untuk bisa memahami kenapa kok ada polisi yang bagus, ada polisi yang jelek, kita perlu memahami bagaimana pengambilan kebijakan itu dilakukan, ya, atau proses politik dalam mengambil kebijakan itu pun dilakukan. Gimana prosesnya? Kita bahas ini political decision making, ya, pengambilan keputusan, ya, politik, ya. Jadi decision are made by elected representative. Jadi ya kita kan ya DPR itu kan mereka yang bikin undang-undang, aturan. Pak Jokowi juga bikin perpres. Itu kan mereka adalah perwakilan kita. Kita milih mereka dalam pemilu. Jadi mereka adalah elected, ya, elected, orang yang terpilih, elected untuk mewakili kita, mewakili rakyat, ya. Decision are made by elected representative or based on set of rules, ya. Ada konstitusi yang mengatur bagaimana suatu kebijakan itu dirumuskan, ya. Ada undang-undang, ada rapat dewan, itu disetujui berapa persen orang yang hadir, ya kan, ya. Jadi decision are made by, keputusan diambil oleh politisi yang terpilih, yang elected, ya, perwakilan, berdasarkan suatu aturan ini undang-undang, ya kan, tentang undang-undang pembentukan undang-undang, gitu kan, ya. Dan juga voting system, ya, voting itu adalah kan setelah ada mungkin deadlock, ada voting kan untuk memutuskan mana yang akan diambil, gitu kan. Jadi itu adalah yang namanya political decision making, ya. Nah, kalau kita mau breakdown
proses pengambilan keputusan ini ada beberapa pihak yang terlibat, ya. Jadi players of political decision making, ada para pemain dalam pengambilan keputusan politis ini, ya. Jadi ada yang 4, yang utama ya, voters memilih Anda yang akan memilih representatif Anda, legislator yang akan bikin aturan, ya kan, bikin decision making itu dipilih oleh voters, memilih Anda, memilih. Yang kedua politician, tadi yang dipilih oleh para voters, politicians or elected, kalau mereka sudah terpilih jadi apa namanya elected representative. Kalau dia belum terpilih yang politisi kan gitu. Tapi tetap politisi ya, politisi yang belum terpilih sama politisi yang sudah terpilih yang sudah punya benar-benar mewakili gitu kan. Yang ketiga birokrat, ya kan, atau birokrasi, ya. Ini adalah administrasi yang mengeksekusi kebijakan. Setelah kebijakan ini ditetapkan oleh para politisi pada mengambil keputusan, yang menjalankannya adalah birokrasi, ya kan. Ya, itu adalah aktor yang ketiga. Aktor yang keempat adalah special interest group atau kelompok-kelompok yang memiliki suatu interest, ya. Nah, siapa ini orang-orang ini? Ya tergantung interestnya apa ya. Misalnya ada juga, kita ngomongin asosiasi pengusaha batubara, ya. Mereka punya interest nih. Apa interestnya? Interestnya mungkin dia ingin agar penggunaan energi kita terus menggunakan batubara, karena mereka adalah memegang konsesi tambang batubara. Ya, jadi mereka akan melobi pemerintah mau bikin pajak untuk yang pro lingkungan, memberikan pajak lebih tinggi terhadap industri-industri yang menggunakan batu bara misalnya. Supaya apa niatnya? Supaya agar menjadi ada ekonomi insentif untuk beralih ke energi terbarukan yang lebih murah. Jadi dimahali nih barang-barang yang fossil fuel misalnya. Nah, ini kan kelompok kecil ini bisa mempengaruhi juga pengambilan keputusan dengan melakukan lobby kepada para kelompok yang nomor 1 tadi, para politisi tadi. Ya. Jadi special interest group, tergantung interestnya apa ya. Tapi ini nggak harus dimaknai negatif ya. Special interest juga bisa hal yang positif. Misalnya kayak Greenpeace misalnya gitu kan, atau asosiasi pecinta lingkungan gitu kan. Ada akademisi, ada NGO yang mereka nge-push agar policy kita lebih green. Kan nggak hal yang jelek gitu kan. Emang itu interestnya mereka sebagai kelompok. Tapi kalau itu dicapai itu memberikan benefit ke banyak orang. Oke, kita bahas ya satu persatu. Voters ya, voters atau yang melakukan voting ya. Jadi voters like consumers in the market economy, seperti mereka berlaku seperti konsumen. Ini perspektif public goods, public choice tentunya ya. Konsumer, jadi berlaku sama seperti konsumer di market ekonomi ya. Kalau kita di market ekonomi, kita konsumen itu beli barang yang sesuai dengan kebutuhannya dia, ya, yang bisa memenuhi kebutuhan dia. Nah, sama voters dalam public choice itu cenderung memilih kandidat yang punya kebijakan, yang punya rancangan kebijakan yang bisa mensupport, ya, mendukung realisasi dari interestnya dia, kepentingannya dia. Misalnya saya seorang dosen, dosen pelajar perguruan tinggi. Misalnya ada politisi yang kampanye, saya akan menaikkan gaji dosen 5 kali lipat. Nah, ya kan? Maka saya sebagai rational voter akan memilih orang itu. Nih. Kenapa? Kenapa saya punya kepentingan? Gitu. Nah, kalau dalam negara Eropa punya yang dual model kan, ada yang liberal party sama Labour Party ya. Liberal itu pro kepentingan pengusaha, liberal yang Labour pro kepentingan buruh gitu kan. Kenapa kok orang-orang pekerja middle class itu memilih partai buruh? Ya karena mereka punya interest. Karena si partai Labour ini dia mempropagandakan policy-policy yang kalau kita itu dilakukan itu akan mendukung kesejahteraan para kaum buruh. Ya kan, misalnya kayak UMR, tunjangan hari tua gitu kan. Nah, kebijakan yang sebenarnya yang liberal, dia akan jualan policy yang memenuhi kebutuhan para pengusaha, misalnya pemotongan pajak gitu kan, penyederhanaan perizinan gitu ya. Jadi itu ya. Jadi voters cenderung memilih sesuai dengan interestnya dia, ya. Politisi yang punya agenda sama dengan kepentingan pribadinya dia. Nah, masalahnya voter atau pemilih voters ini itu nggak punya cukup informasi, ya, nggak punya cukup informasi dalam proses pengambilan politik ini.
ya dibandingkan dengan keputusan-keputusan yang diambil mengenai di pasar. Jadi ini kan satu orang, ini saya ini punya dua kaki, dua peran saya sebagai konsumen dan peran saya sebagai seorang pemilih, ya. Nah, pengetahuan saya ya terhadap barang yang mau saya konsumsi, kita sederhanakan ya. Saya konsumen laptop misalnya, saya rusak mau beli laptop yang baru, ya. Maka pengetahuan yang saya miliki untuk membeli laptop yang baru akan lebih banyak dibandingkan dengan pengetahuan saya terhadap tentang kualitas kandidat, atau tentang seberapa baik, seberapa rasional, seberapa bagus program yang dia tawarkan. Itu lebih banyak, saya lebih tahu soal laptop yang mau saya beli, ya. Jadi karena informasinya gampang kan, googling laptop apa misalnya Asus, ya speknya ini apa aja, keluar semua informasinya banyak, sehingga saya bisa mengambil keputusan yang tepat, ya. Dengan informasi yang cukup, maka kita bisa membuat keputusan yang baik, ya. Nah, kalau di politik, nah repot, ya kan. Saya mau buat apa nih? Kalau presiden mungkin gampang ya, karena banyak. Kalau misalnya DPRD, ya, atau DPR, waduh, berapa ratus orang tuh yang menyalonkan, ya kan? Satu daerah dapil kita berapa puluh gitu. Kita sempat lah lihat satu-satu, ngecekin hal itu. Ya kebanyakan orang enggak, gitu kan. Jadi karena tadi jumlah informasi terbatas, ya. Kita less informed tentang kebijakan politik, ya, daripada individual melakukan decision. Kita kurang paham, kurang tahu. Karena informasinya terbatas, satu ya, karena informasi lebih terbatas, karena profil orang itu ya track record-nya nggak seperti rekod barang, gitu kan. Yang kedua, juga ada upaya sistematis dari pemilik data untuk menghapuskan jejak-jejak yang dianggap tidak mendukung potensinya terpilih, gitu kan. Jadi membiaskan informasi. Jadi ada dua aspek seperti itu, ya. Jadi kekurangan informasi ini, ya, dalam istilah di public choice disebut sebagai rational ignorance. Ignorance itu cuek, ya, ketidakpedulian yang rasional. Maksudnya ini apa? Ketidakpedulian yang rasional. Oke, kita bahas ya. Jadi sebagai konsumen, kita ngomong laptop ya. Sebagai konsumen, saya mau pakai laptop nih, saya rusak, saya mau kerja, ada insentif buat saya untuk mendapatkan informasi sebaik-baiknya tentang produk yang mau saya beli, karena saya akan menggunakannya. Saya punya duitnya, ada beli, tetap pakai, ya kan. Dan saya mau pakai, saya ingin agar experience saya dalam memakai ini sesuai dengan yang saya butuhkan. Makanya saya cari informasi sebanyak mungkin. Nah, tapi kalau untuk para pemilih, ya, para voters, itu insentifnya kecil untuk mempelajari secara detail mana sih kandidat yang paling baik. Loh, ada sekian politisi yang nyalon untuk dapil saya di Surabaya, ada sekian berapa 10 atau berapa orang, gitu kan. Insentif saya itu kecil untuk mencari informasi yang sedetail-detailnya mana yang kandidatnya terbaik. Kenapa? Yo karena kalau beda sama laptop tadi. Kalau saya butuh, ya kan, saya beli, saya bisa membeli barangnya, saya dapat experience-nya, saya dapat langsung mengkonsumsi manfaat dari barang yang mau saya beli. Nah, kalau politisi, apa yang menjamin bahwa voting Anda bisa kemudian memenangkan orang tadi? Ya, jadi nggak ngefek gitu loh. Saya udah pilih belajar banyak, oh si A yang paling bagus. Tapi saya memilih A pun nggak akan, efeknya kecil banget. Ada berapa juta orang Surabaya yang milih. So, saya 1 banding berapa juta, nggak ada artinya gitu. Beda sama tadi saya menghabiskan sekian jam, sekian hari belajar soal laptop yang paling bagus, saya bisa mengeksekusi dan langsung mendapatkan manfaatnya. Tapi kalau dalam politik enggak gitu loh. Saya pun milih, kalau sudah tahu yang paling bagus saya milih pun, saya menghabiskan waktu sudah mencari tahu, mengeksplor soal track record-nya. Saya pergi susah-susah ke bilik pemilihan suara, ngantri lama-lama beberapa jam, nyoblos, semua pengorbanan itu tidak menjamin bahwa orang yang saya coblos itu menang. Maka dalam konteks ilmu ekonomi adalah rasional untuk cuek, karena ongkosnya besar dan benefitnya 0 atau sangat mendekati 0, karena probabilitas menangnya juga kecil, gitu kan, dari coblosan saya. Karena itu disebut dengan rational ignorance, kecuekan
yang rasional, yang bisa dipahami. Rasional kok, it's very rational untuk apa namanya kita jadi less informed gitu soal kandidat yang maju dalam pilkada gitu, atau pemilu yang lain ya. Jadi voters have little incentive to gain and good information about candidates. They are rationally ignorant who may be called as ini juga sering dibilang sebagai irrational voters ya. Jadi ke ignorance yang rasional ya, menjadi cuek karena rationally ignorant juga kadang disebut sebagai irrational voters, voters yang nggak rasional gitu kan. Karena saya malas wah repot wes harus background tracking. Misalnya saya punya value, saya ini orang yang agamis misalnya, itu sering nang masjid, nggak kumpul sih guys, udah orang Islami, nah gitu kan. Pemilihan yang nggak rasional, based on sara, based on sentimen gitu. Karena males ya, cost-nya besar secara kognitif untuk mencari tahu secara rasional. Jadi hanya ambil maksudnya bukan yang irasional, based on sentimen. Nah, jadi it doesn't pay to be informed about politics ya, nggak ada benefitnya, nggak ada bayarannya gitu loh untuk menjadi teredukasi ya, terinformasi soal politik gitu kan. Makanya itu sebenarnya menjadi cuek atau dalam politik adalah suatu hal yang rational ignorance. Oke, jadi kita bahas lagi rational ignorance adalah atau kecuekan yang rasional itu exist ada karena benefit yang didapat dari memilih mengetahui being informed ya itu lebih kecil daripada cost-nya dari cost dari biaya dari menjadi teredukasi atau informasi ya. Jadi kalau saya harus benefitnya apa sih kalau saya mengedukasi diri saya menjadi informed about kandidat? Benefitnya ya kalau saya milih bahwa pilihan saya kalau menang itu bagus. Tapi berapa persen kemungkinan menangnya? Kecil banget kan? Benefitnya kecil karena potensinya untuk dapat benefit itu kecil. Nah, ongkosnya untuk menjadi teredukasi itu mahal. Saya harus googling yang baca sana baca sini, saya wawancara sana sini, ya kan? Ribetnya lebih panjang, tapi benefitnya minimal, ya. Jadi voters are rationally ignorant about politics. The incentive to be informed are low. Insentifnya untuk menjadi terinformasi itu rendah. Nah, kenapa kok penting ini? Kenapa kok ignorance about politics itu matters? Ya penting. Ada ignorance about politics, jadi kecuekan terhadap isu-isu politik atau ya political matters ya, hal-hal politik itu important ya. 3 hal. Yang pertama, ignorance make it difficult to make informed choice karena kecuekan tadi, keignoran kita tadi, ketidakpedulian kita itu bikin susah ya untuk mengambil keputusan yang terinformasi ya, keputusan yang baik gitu. Ya kan, a good decision came from a good information. Kalau Anda punya informasi yang cukup, Anda bisa mengambil pilihan yang baik gitu kan. Tadi saya beli laptop. Kalau saya punya informasi yang cukup, saya bisa beli laptop yang lebih sesuai dengan kebutuhan saya, yang memberikan benefit maksimal kepada saya. Tapi kalau saya kurang informasi, ya kan saya akan lihat, oh ini keren nih, warnanya keren gitu kan. Oh ini harganya murah, padahal ada masalah di sana, ya kan? Jadi ignorance atau ketidakpedulian ini make it difficult, jadi membuat susah untuk mengambil kebijakan yang informed, ya, mengambil keputusan, choice, pilihan yang informed, yang baik. Jadi akibatnya nomor 2 konsekuensinya ignorance can lead to bad policy. Jadi karena saya nggak teliti, nggak saya cuek sama pilihan saya di dalam pemilu, itu bisa menghasilkan politisi yang buruk, yang jelek terpilih, dan ketika dia terpilih, bad politician make bad policy, ya kan? Dia bikin kebijakan yang jelek karena 2 hal, ya. Karena pertama karena memang dia jahat, ya, atau yang kedua karena dia goblok, gitu kan? Memang dia nggak pintar gitu, bikin policy, gitu. Jadi dia jadi ignorance can lead to bad policy, ya. Kan kita dalam politik kita nggak mau ngawasin pemerintah, ya kita bisa bikin kebijakan sakalapnya sendiri dan kadang bisa jadi bad policy. Yang nomor 3, not everyone is rationally ignorant. Nah, banyak orang yang tidak cueknya itu nggak semua orang itu rationally ignorant. Kalau misalnya rationally ignorant, ya cuek yang rasional itu yang bagusnya kan mereka nggak milih, nggak ngerti, aku ini sing api, nggak usah milih hai gitu kan. Jadi itu namanya rational ignorance yang positif, yang tidak milih. Nah,
Tapi nggak semua itu yang rational ignorant itu kemudian tidak memilih. Ada juga yang memilih. Nah, memilihnya based on tadi, based on irrationally voters ya. Jadi hal-hal yang nggak sentimen agama, ya, itu yang bahaya. Kemudian bisa menjadikan politisi yang tidak tepat menjadi jadi perwakilan kita. Itu tiga hal yang membuat apa namanya ignorance about political matters itu penting untuk dibahas. Oke, tadi ya itu kita bahas soal three voters tadi ya kita sudah diskusikan. Sekarang kita bahas mengenai yang kedua, aktor yang kedua, politician or elected representative ya. Jadi seperti perusahaan dalam market ekonomi ya, kan kalau perusahaan itu kan berusaha untuk memaksimalkan profit ya. Jadi politisi juga mirip, politisi seperti pengusaha, entrepreneur gitu mereka tuh. Jadi entrepreneur kalau dari mereka kan oh aku mau masyarakat sekarang lagi butuh misalnya hand sanitizer. Aku sebagai apa namanya pengusaha di pasar ya, aku mungkin hand sanitizer yang bagus, yang murah, yang wangi gitu kan. Nah, jualan. Jadi dia bisa memenuhi kebutuhan pasar dan dia bisa dapat profit karena dia berhasil memenuhi kebutuhan pasar. Nah, mirip para politisi juga kayak gitu. Mereka entrepreneur juga. Bedanya adalah yang mereka lihat adalah potensi kebutuhan atau demand dari collective goods atau barang kolektif, barang publik. Masyarakat di sini tuh ingin punya misalnya jamban yang sehat, ingin punya air bersih, atau punya ingin masuk listrik. Nah, kemudian itu digunakan untuk berarti kalau gitu aku harus cari gimana caranya agar masyarakat di sini terpenuhi demand-nya ya. Demand-nya akan barang kolektif atau barang pribadi. Jadi dia sama seperti entrepreneur di apa namanya di pasar. Bedanya ini public demand ya atau public demand for collective goods ya, barangnya bukan barang pribadi, barang kolektif ya. Jadi seperti perusahaan mencoba memaksimalkan profit, politisi itu memaksimalkan chance, kemungkinan untuk re-election, terpilih lagi, gitu kan? Karena mereka seeking for power. Kalau dalam market seeking profit, kalau dalam politik seeking power, mencari kekuasaan, mencari kuasa, ya, mencari posisi jabatan kedudukan. Jadi they are vote maximizer. Politisi adalah seorang yang mencoba memaksimalkan votes, gitu kan. Kalau tadi kan memaksimalkan jumlah suara, kalau di pasar memaksimalkan profit. Gitu kan. Seperti perusahaan profit maximizer. Jadi, politicians are vote maximizer, just as firm are profit maximizer. Gitu ya. Itu oke. Yang ketiga ya. Jadi kan sudah voter, sudah politisi, sudah saya membahas soal birokrat ya. Birokrat ini adalah pihak yang mengeksekusi, yang menjalankan policy yang sudah ditetapkan oleh si politisi tadi ya. Bureaucrats are the government agencies that carry out the policy enacted by the government. Jadi, birokrat ini yang menjalankan, agensi yang menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, mereka dapat gaji, ya kan, promosi, dapat tunjangan, ya, dapat dukungan dari kolega-koleganya dia, ya kan, sesama birokrat. Ya. Nah, tapi yang menarik adalah birokrat itu juga bisa mempengaruhi keputusan, ya. Dengan pengetahuan teknis, sebenarnya kan kalau politisi kan 5 tahun ganti. Kalau birokrat kan nggak karir dia. Dia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dalam suatu instansi yang sama. Jadi mereka menguasai data, menguasai kondisi lapangan gitu kan. Nah, dengan modal itu mereka bisa mempengaruhi keputusan politik gitu kan. Misalnya Pak Jokowi mau bikin undang-undang yang memudahkan pembukaan apa namanya perusahaan sawit, membuat membabat hutan. Birokratnya misalnya dari Departemen Kehutanan, Bapak Jokowi ini kalau ditebang lagi ini udah kritis, bisa banjir nih. Data tahun sekian di wilayah ini kemarin kita tebang pohonnya ya untuk sawit jadinya banjir Pak Jokowi. Jadi supaya jangan. Ini yang kemudian oh iya ya bahaya, jangan nih, jangan aja gitu, tempat lain aja gitu. Jadi mereka bisa menginfluence decision, walaupun mereka nggak punya kewenangan mengambil keputusan, tapi mereka bisa menginfluence, mengaruhi decisions. Dan yang terakhir mirip dengan apa namanya dengan politisi, mereka juga ingin terus berkuasa, tapi berkuasa akan urusan itu ya. Kalau politisi kan dia luas ya, kayak politisi kan ngurusin macam-macam ya, komisi 1, 2, 3 gitu kan ngurusinnya bidang ini. Kalau birokrat kan spesifik urusannya. Jadi mereka juga ingin terus ada, terus berkuasa. Contohnya gini ya, pernah apa namanya Departemen Penerangan.
dulu zaman Gus Dur dibubarkan. Tapi kemudian ganti presiden, hidup lagi, ya, apa namanya, reinkarnasi jadi Kemenkominfo, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Ya, ini ada penerangan kan dulu mantan. Ya. Jadi susah mati gitu loh. Mereka terus bikin aja. Meskipun sebenarnya secara objektif nggak relevan, itu mereka akan susah untuk dimatikan. Mereka bikin terus aja. Misalnya kayak Bappenas. Masih relevan nggak sih Bappenas? Sekarang itu kan tiap kementerian punya perencanaan sendiri. Tiap daerah juga punya perencanaan sendiri. Perlu nggak ada Bappenas? Gitu kan. Kita kan dari desentralisasi, dan antara Bappenas dan Bapeda itu nggak ada hubungan hierarkis loh. Beda BPS pusat dan BPS daerah itu terkoneksi. Jadi kalau Anda bagus di daerah, Anda bisa naik karirnya ke provinsi, naik ke pusat. Kalau Bapeda enggak. Masih penting nggak sih Bappenas? Bisa jadi nggak penting, bisa nggak relevan. Tapi nggak bisa dibubarkan karena tadi mereka akan cari argumen, cari alasan, terus berkuasa. Nanti yang susah, bikin ini efisien. Nah, terus apa gini? Kita masalah soal special interest group. Jadi ini tadi yang kelompok-kelompok kecil yang punya kepentingan, ya. Di antara voters, ya, masyarakat banyak, Anda, saya ini voters, dan para politisi yang mengambil kebijakan, ada yang tengah-tengah namanya interest group. Nah, mereka ini apa namanya, punya secara terorganisasi, ya, punya suatu apa ya, entitas untuk melakukan lobby-lobby, ya, lobby dalam hal-hal yang spesifik, ya, hal-hal yang isu-isu spesifik yang merupakan kepentingan dari grup mereka, ya. Jadi biasanya ini juga sebagai pressure group ini mengelola suatu lobby, ya, untuk memilih politisi tertentu, ya, memilih politisi tertentu yang support sama interestnya, ya. Misalnya kayak tadi, ya, pengusaha sawit, apa interestnya dia jangan sampai kemudian apa namanya, kelapa sawit itu nggak boleh buka lahan lagi, ya kan, terus boleh memperluas lahan meskipun hutannya hampir habis itu, ya, terus dibuka aja untuk sawit gitu, banjir kalau panas pakai buka terus uang gitu kan, ya. Nah, mereka berkepentingan nih akan terus memperluas lahannya. Nah, mereka akan kemudian membentuk kelompok tertentu, ya, suatu asosiasi itu apa untuk memperjuangkan aspirasinya. Dengan cara apa? Jadi mencari politisi yang sepaham sama mereka, kemudian disupport. Nah, supportnya apa? Ya, supportnya ya finansial lah. Yang paling utama ya finansial, support kampanyenya supaya dia menang. Jadi kalau menang, Pak kan kalau Pak dibantu, Pak, kita jangan diganggu bisnis kita kayak gitu. Ya, itu kelompok lobby. Nah, tapi lagi special interest itu nggak harus negatif, itu juga positif. Itu juga tadi beberapa organisasi, kelompok-kelompok yang peduli lingkungan mengorganisasikan suatu entitas yang kemudian memberikan pressure ke pemerintah agar kebijakan ini digulirkan, gitu. Ya kan? Kemudian juga bisa mendukung suaranya diarahkan ke politisi yang memang peduli sama isu-isu green. Terlepas apa benar-benar peduli atau cuma cari suara, nggak tahu lagi. Seperti itu. Jadi ini special interest group nggak harus dipandang secara negatif, walaupun banyak yang negatif ya sebenarnya. Itu. Nah, ya jangan dibahas semua, ya. Sekarang kita tahu aktor-aktornya, sekarang kita baca di game-nya, game of politics, ya. Like the game of market, seperti permainan di pasar, game of politics, permainan politik must match up people's demand for collective. Jadi harus di-match, harus menghubungkan, mematchkan, ya, antara people demand for collective. Jadi permintaan masyarakat akan barang kolektif dengan economic capability to supply them. Jadi bagaimana ekonomi kita support nggak? Kita ada budget nggak untuk memenuhi kebutuhan publik ini akan suatu barang publik, gitu. Nah, itu gimana dinamikanya bisa kita ketemu, gitu. Seperti itu game-nya, seperti game di pasar, ya, antara mempertemukan demand dan supply. Cuma ini di dalam politiknya, dan barang publik bukan barang private. The major difference, bedanya, is that central players of politician, ya, pemain utama dengan game politis ini, yaitu politisi, ya, are primarily concerned with winning election. Masalahnya ialah concern utama dari politisi, pemain sentral dalam game ini, itu concernnya adalah menang pemilu, ya. Sedangkan kalau dalam market, tujuan utama major playernya dalam market ini yaitu perusahaan untuk dapat profit. Yang satu pengennya menang dalam pemilu, yang satunya menang profit di market. Ya, itu game-nya, ya. Nah, jadi
Oke, sekarang gimana mekanismenya? Mekanisme pengambilan pilihan publik ini ya. Jadi political system of a country make collective decision. Jadi ada suatu sistem politik yang unik di satu wilayah yang kemudian itu yang digunakan sebagai sarana, sebagai metode mekanisme untuk mengambil keputusan secara kolektif. Nah, di negara kita keputusan kolektif itu dilakukan oleh para representatif, para perwakilan kita. Kita mewakilkan kepentingan kita pada DPR, anggota DPR itu yang mengambil kebijakan secara kolektif dengan lobby, dengan musyawarah, dengan voting di DPR, gitu kan. Nah, tapi ada beberapa negara yang kolektif ekstrim diwujudkan dalam bentuk voting terhadap policy option. Jadi yang di voting itu bukan orangnya, tapi kebijakannya. Misalnya yang baru-baru ini yang Brexit itu kan referendum. Apakah mau ikut di Eropa apa keluar, ya kan? British exit itu Brexit itu kan yang divote oleh masyarakat itu bukan langsung kebijakannya, nggak politisinya. Kalau misalkan kita akan pilih politisi, saya setuju sama Brexit, saya setuju Brexit ya. Saya akan cari politisi yang setuju Brexit, saya pilih dia. Harapannya kalau dia kepilih dia akan memvote di parlemen untuk Brexit. Kabulain, saya nggak setuju sama Brexit. Saya cari politisi yang kontra Brexit, saya vote dia. Harapannya kalau dia menang, dia akan vote atau memperjuangkan aspirasi anti Brexit, gitu ya, kayak gitu. Tapi kalau ada juga sistem politik di mana orang bisa memilih langsung policy, misalnya referendum ya. Nggak semua negara punya mekanisme itu. In a democratic country, decision process is based on voting. Kalau negara demokrasi kayak di Indonesia gini, decision prosesnya, proses pengambilan keputusannya itu dengan suatu sistem voting ya. Public choice is the process by which preference of individuals are combined into collective decision. Jadi suatu keputusan publik ya adalah suatu proses bagaimana preferensi individu itu dikombinasikan, diagregasikan menjadi suatu keputusan kolektif, gitu kan. Dalam masyarakat demokrasi ya ada suatu jalan kita memuliakan namanya individu ya. Semua individu sama, semua individu penting ya. Nah, ekspresi dari kita menghargai setiap individu itu adalah one man one vote, one person one vote system. Jadi semua orang bisa milih. Nah, tapi problemnya dalam public choice, dalam mengambil keputusan publik ialah untuk mengagregasi jutaan opini, jutaan pendapat menjadi satu keputusan kolektif, satu keputusan publik. Itu yang jadi problemnya. Karena ini macam-macam kan bedanya kan. Gimana orang yang punya berbagai macam aspirasi, preference menjadi satu keputusan single decision. Nah, jadi problem dalam publik itu adalah masalah agregasi, ya kan? Karena seringkali kebijakan politik itu nggak bisa dipecah-pecah. Kayak tadi misalnya, mau Brexit atau nggak Brexit, itu kan nggak bisa dipecah-pecah, gitu kan? Satu keputusan. Jadi misalnya voting gitu ya, oke, misalnya 51% itu setuju Brexit, yang 49% nggak setuju, ya kan? Nah, ini kan berarti kan ini juga kolektif loh. 49% orang itu nggak setuju Brexit, kolektif. Tapi karena ini menang selisih 2%, ini yang kemudian dipilih oleh masyarakat, gitu kan. Jadi cuma ada satu keputusan, walaupun dalam realitasnya ada dua keputusan besar yang selesainya itu tipis, gitu. Jadi this million of opinion, ya jutaan opini ini itu harus dijadikan satu. Jadi apa keputusannya? Keluar Brexit atau enggak? Ya, Brexit keluar, Inggris keluar, satu keputusan. Padahal dalam realitanya nggak semua orang itu setuju, banyak juga yang nggak setuju dengan Brexit. Tapi harus dinyatakan dalam satu bentuk keputusan kolektif. Gitu. Nah, akibatnya itu ada koersi, ada pemaksaan dari pilihan tadi. Orang-orang yang tidak setuju Brexit, kalau votingnya kalah 49% tadi, dipaksa untuk menjalani Brexit. Pemerintah nggak setuju. Ya, kebijakan itu sifatnya indivisible, nggak bisa pecah. Misalnya kayak pemerintahnya rapat, mau misalnya menggagalkan UN itu gimana? Tetap berlangsung atau nggak berlangsung? Ya kan, ini public choice kan, publik harus mengambil keputusan nih, mana yang misalnya 55% setuju UN dibatalkan, 45% setuju berlangsung. Nah, karena voting
2 suara besar ini suara sedikit yang menang adalah dihapuskan. Mereka yang setuju tetap berjalan, yang selisih 10% ini dipaksa menerima suatu kebijakan yang di luar keinginannya, kehendaknya, dipaksa, coercion. Nah, dalam ekonomi pasar ini nggak terjadi. Private choice is not coercive, ya kan? Kalau kamu senang barangnya, kamu beli. Kalau enggak, ya kamu nggak usah beli. Gitu. Jadi nggak ada paksaan dalam ekonomi pasar. Ya. Jadi kita mau makan nasi, mau makan roti, terserah. Nggak ada maksa-maksa. Nah, kalau dalam public choice ada unsur pemaksaannya gitu. Karena harus mengagregasi berbagai macam pilihan individu menjadi satu pilihan publik tunggal. Akhirnya ada yang dipaksa menjalankan suatu pilihan yang di luar kehendaknya. Yang bukan pilihannya, jadi kan ya mau UN nggak mau UN. Votingnya menangnya nggak pakai UN. Yang setuju UN dipaksa untuk nggak ada UN. Ya kan? Kalau mereka maunya ada UN, paksa menerima itu. Ya, itu problemnya dalam public agregasi. Jadi collective decision making ya. Jadi benefit ini kita ngomong soal dia pengambilan keputusan secara kolektif ya. Jadi benefit dari public goods untuk individual consumer adalah problem yang krusial. Jadi pemerintah itu harusnya ngurus gitu, memikirkan gimana benefit dari public goods kepada individu, masing-masing individu rakyatnya. Itu harusnya menjadi concern yang krusial buat pemerintah ya. Jadi yang ideal gitu, pemerintah harusnya mendengarkan setiap suara rakyat gitu dalam mengambil keputusan yang sifatnya kolektif. Nah, untuk masyarakat yang sederhana, yang kecil, misalnya kita ngomong soal desa ya, bukan desa yang kayak desa yang di kota di Jawa yang udah dekat sama kota, desa yang di Kalimantan atau di Sumatera gitu ya, jumlahnya kecil, karena desa lebih kecil. Nah, karena jumlahnya kecil, small group itu mudah untuk melakukan konsultasi, tanyain satu-satu, rembukan, musyawarah, it's possible ya. It's possible to determine what public good to produce and what the contribution of each taxpayer consumer will be. Jadi gampang untuk menentukan secara sepakat, nggak setuju Pak, diskusi lagi, konsultasi, sampai kemudian sepakat, benar-benar semuanya sepakat di satu barang publik. Dan juga ditentukan di mana kontribusi tiap warga ya dalam bentuk pajak ya atau iuran semacamnya untuk pengadaan barang publik tadi. Itu kalau small group. Nah, masalahnya kalau large group yang besar kayak negara gitu, Surabaya aja lah negara, itu nggak praktis untuk melakukan konsultasi mutual musyawarah itu nggak praktis gitu kan. Bahkan nggak mungkin, less practical or maybe impossible karena waktunya bakal lama banget gitu kan mengkonsultasikan jutaan orang ini gitu kan. Tapi benefitnya ialah kontribusinya. Kalau tadi kan ya, kalau yang melakukan kelompok masyarakat kecil, jumlahnya kecil kan, jumlah besarnya. Jadi ongkos per orangnya agak tinggi kan, dibagi dengan jumlah orang yang lebih sedikit. Tapi barang yang diproduksi bisa lebih sesuai dengan kebutuhan rakyat. Nah, ini trade off-nya. Kalau masyarakat yang lebih besar, tiap orangnya, kontribusinya, pajaknya, atau iurannya kecil. Karena yang nanggung orang banyak. Nah, tapi kebutuhan barangnya ini, apakah bisa diterima semua orang? Nah, itu belum tentu semua sesuai buat semua orang. Barang yang dihasilkan dalam keputusan kolektif yang mendapatkan masyarakat yang besar. Walaupun ongkosnya mungkin lebih murah untuk tiap individu. Ya. Jadi dalam situasi seperti ini, situasi seperti tadi ya, kita punya masyarakat yang besar, ya kan, dan kita nggak ngerti, ya kan, karena orang kan biasanya maunya macam-macam, ya kan. Jadi kita perlu mengagregasi pendapat setiap orang. Akhirnya apa akhirnya? Ya kita kalau diagregasi aja barangnya, nggak usah terlalu spesifik barangnya. Kalau terlalu spesifik malah susah, gitu kan. Kita harus menyatukan, misalnya kita mau apa kebijakan yang dibutuhkan Kota Surabaya, air bersih, jalan tol, jalan yang bersih, jalan apa tuh nggak macet, udara yang bersih, wah banyak deh, ya kan? Kalau kita ambilnya secara spesifik, gitu kan. Hanya oke lah, kita agregasi, ya kan? Apa? Kesehatan. Ada yang mau rumah sakit, ada yang minta poliklinik, ada ditambah dokter, oke ini kesehatan. Ya, ini ada peningkatan gaji guru, ini minta sekolah ditambah, biaya sekolah ini pendidikan, ya, diagregasi. Jadi suatu urusan, ya, suatu klaster barang publik adalah satu urusan. Nah, ini diterjemahkan dalam bentuk budget, ya kan? Oh, orang Surabaya tuh concernnya masalah kesehatan, ya udah gedein anggaran kesehatan. Jadi preferensi individu diagregasi, diterjemahkan dalam suatu budget, suatu anggaran, gitu kan, yang ditentukan
melalui proses politik gitu kan. Jadi jadi Anda bisa lapor ke konstituen Anda, ke anggota DPR pilihan Anda, Pak, tolong Pak diperbaiki Pak kesehatannya. Itu kemudian dibawa dengan proses politik ya di rapat anggota dewan, kemudian diputuskan berapa persen untuk kesehatan, berapa persen untuk pendidikan, dan lain-lain. Nah, ini kemudian dicatat dalam bentuk voting nanti kan. Kita akan nge-vote kalau kita orang yang misalnya peduli kesehatan, kita cari politisi yang pro kesehatan, kita pilih dia. Nah, kalau dia terpilih, harapannya dia ini ke dewan waktu voting juga lebih banyak memperjuangkan aspirasi kesehatan supaya anggarannya naik. Itu ya, itu proses pengambilan kolektif yang terjadi di masyarakat demokratis seperti itu. Jadi kolektif decision making-nya seperti itu mekanismenya. Oke, saya sudah ngomong lebih jamnya. Oke, ini ada 4 ide kunci ya, 4 key ideas in public choice economics ya. Yang pertama, atau ini saya bahas minggu depan aja kayaknya ini, yang 4 key ideas. Soalnya saya sudah ngomong terlalu banyak kayaknya hari ini. Oke, mungkin saya stop dulu di sini untuk presentasinya. Ada pertanyaan nggak mengenai materi ini? Nggak ada, Pak. Silakan. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, ini tugas buat minggu depan. Tugas minggu depan, ya kan tadi kan saya bilang bahwa political economics, political economy dan public choice itu mirip, tapi itu beda. Nah, saya ingin Anda mencari tahu apa bedanya. Jelaskan apa hubungannya, apa persamaannya, apa perbedaannya dari 3 terminologi ini, political economy, public choice, dan political economics, gitu kan. Mana yang lebih dulu istilah ini? Istilah mana yang merupakan istilah apa yang menggantikan, atau jadi gimana cabangnya gitu ya. Maksimal 1.500 kata, 3 halaman ya, nggak termasuk daftar pustaka, dikumpulkan dalam PDF ke Komting dengan ukuran file maksimum 5 MB ya. Namanya gitu, tugas teknik politik nama ini gitu ya. Jadi tolong ditentukan siapa Komtingnya di sini ya. Nanti bikin WA group, tolong saya di-add ke WA grupnya. Ya, kalau misalnya dia tolong nggak bisa menentukan ketuanya, random aja, ambil yang paling tua atau yang paling muda gitu ya, untuk jadi ketuanya. Kalau nggak bisa secara kolektif ditentukan, ya kan? Oke, ada tanya nggak? Jadi silakan mengeksersis collective action decision making dalam membuat ketua kelas. Apakah Anda bisa memuaskan semua orang? Agregasi. Oke, ada pertanyaan untuk materi ini? Ya. Pak, untuk deadline tugasnya itu kapan, Pak? Maksimal. Jadi H-1. Kalau kita ketemu hari Rabu lagi. Hari Rabu berarti ya, Pak, minggu depan. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan selain itu? Ya. Enggak, Pak. Ya, oke. Kalau nggak ada, silahkan dieksplorasi ya. Jadi paper-papernya kan sudah ketahuan tuh. Ya, mendingan dari awal aja ditentukan. Jadi kan tiap minggu kan harus presentasi nih. Jadi ini ada waktu 2 minggu untuk sebelum menyiapkan presentasi. Saya rasa Anda akan menikmati paper-paper yang ada di sana karena keren-keren tuh paper-papernya. Jadi usahakan disiapkan dari sekarang gitu ya, nggak harus nunggu H-1 atau H-7 gitu ya. Di pertemuan ketiga silakan ditentukan ya siapa membahas paper yang mana gitu kan, satu kelompok 2 sampai 3 orang ya gitu. Pak mau tanya Pak, waktu presentasinya seberapa banyak Pak? 15 menit 5 menit tanya jawab, 20 menit. Jadi 3 kelompok 60 menit. 60 menit presentasi, nanti setengah jam nanti ada mungkin dari dosennya ngasihkan overview. 20. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya bisa akhiri sesi ini. Segera dibentuk WA grupnya di nomor saya, ada nomor saya. Jadi nanti kita bisa diskusi lebih lanjut di WA grup. Oke, Pak. Oke, itu dia 08225 7152 11. Terima kasih waktunya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.